Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai landasan historis kurikulum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian landasan historis kurikulum. Apa itu landasan historis kurikulum? Landasan historis kurikulum merupakan formulasi program-program sekolah pada waktu lampau yang masih hidup sampai sekarang, atau yang pengaruhnya masih besar pada kurikulum saat ini. Itu menurut Johnson tahun 1986. Oleh karena itu, kurikulum selalu perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Maka, perkembangan kurikulum diadakan untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan waktu tertentu. Lalu kurikulum yang dikembangkan saat ini perlu mempertimbangkan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai melalui kurikulum sebelumnya. Begitu pula selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan kurikulum di masa mendatang, karena apa yang kita lakukan sekarang tentunya akan berpengaruh terhadap kurikulum yang akan dikembangkan di masa yang akan datang atau di masa yang ke depan, di masa depan. Lalu yang kedua, kita akan melihat landasan historis dari masa Alkitab sampai saat ini. Ini mind mapnya, pembagian garis waktu. Yang pertama masa perjanjian lama, lalu ada warisan Yunani, kembali ke masa perjanjian baru di abad pertengahan, lalu di zaman Renaissance, selanjutnya di zaman reformasi, dan selanjutnya yang terakhir di pendidik Injili setelah Perang Dunia. Yang pertama yaitu masa perjanjian lama. Di masa perjanjian lama, pendidikan berpusat pada Taurat. Tuhan adalah standar pengukuran segala sesuatu. Semua segi kehidupan didedikasikan kepada Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama, bangsa Israel hidup berpatokan kepada hukum Taurat. Pada saat itu bangsa Israel perlu yang namanya menaati Taurat Tuhan. Karena ketika bangsa Israel tidak menaati Taurat Tuhan, maka akan ada sanksi dan hukuman yang akan datang ke orang tersebut. Maka pada saat itu Taurat menjadi pusat pendidikan bangsa Israel dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan pendidikan di masa perjanjian lama ini adalah membawa seseorang kepada kekudusan dan transformasi. Lalu selanjutnya yaitu cara anak Yahudi menyembah Tuhan berdasarkan warisan dari perjanjian lama menurut David NG dan Thomas. Yang pertama ada keluarga dan komunitas rohani, yaitu bagaimana hubungan orang tua, komunitas penyembahan, serta pendidikan di rumah merupakan cara orang-orang anak Yahudi pada saat itu untuk menyembah Tuhan. Lalu dari perayaan keagamaan, yaitu melalui pola hari Sabat yang berulang, serta perayaan-perayaan yang menceritakan kisah orang Yahudi dan melalui pertemuan publik. Lalu selanjutnya ada dorongan dalam dan luar, yaitu melalui pengalaman panca indera, simbol yang jelas, drama kehidupan, dan tindakan etis. Yang terakhir ada liturgi, yaitu melalui pertemuan publik dan dalam komunitas yang menjadikan pengajaran menjadi bagian penting dalam liturgi. Lalu kita akan melihat warisan Yunani, yaitu dari Plato. Plato di sini mendefinisikan pendidikan sebagai pelatihan yang progresif terhadap manusia sejak usia muda, di mana seseorang menjadi sangat bergairah untuk menjadi warga negara yang sempurna dan belajar bagaimana caranya memerintah dengan adil. Dan Plato juga mengungkapkan memandang hal-hal yang ideal sebagai kenyataan, dan kenyataan hanyalah merupakan bayangan dari idealisme yang sempurna dan transenden. Ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat lagi dari menurut Agustinus. Menurut Agustinus, pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan secara verbal dan tulisan, tetapi lebih kepada pendidikan hati dan pikiran manusia, atau education mind and heart. Hanya melalui hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kebenaran firman Allah, maka manusia berdialog dengan Allah dan memahaminya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan dan cara berpikir kritisnya.
Lalu selanjutnya, filsuf Yunani kuno bertentangan dengan pemikiran Plato. Pendidikan menekankan penggunaan logika dan solusi. Manusia pada saat itu menjadi standar pengukuran segala sesuatu. Dan yang bertentangan yaitu kebenaran itu adalah relatif. Lalu selanjutnya kita akan melihat dari warisan Yunani menurut Aristoteles. Aristoteles berpendapat pendidikan dipandang sebagai sarana di mana manusia dengan penggunaan logika dan pengalaman hidupnya bisa mencapai keseimbangan dan moderasi dalam hidup dengan membuat pilihan-pilihan yang tepat. Lalu selanjutnya di dalam Perjanjian Baru banyak cara yang ditulis Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani, yaitu di mana menggabungkan idealisme dari pendidikan PL dan warisan Yunani. Contohnya bisa kita lihat di dalam, yaitu yang terjadi kepada tokoh Timotius yang pada saat itu diajar oleh nenek ibunya. Itu bisa kita lihat di dalam kitab 2 Timotius 5 ayat yang ketiga, 2 Timotius 5 dan juga di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Lalu selanjutnya kita bisa melihat daripada sida-sida dari Ethiopia yang diajar oleh Filipus. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai yang ke-40. Lalu Paulus diajar oleh Gamaliel. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-34 dan juga Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Nah, apa yang terjadi pada Kristen mula-mula hingga abad yang keempat? Pada saat itu gereja melakukan pewarisan kebenaran-kebenaran Kristen di tengah masyarakat yang jahat, dan karena gereja mengambil sikap kontra terhadap budaya demi menjaga kemurnian iman. Lalu ada aturan-aturan dalam iman, yaitu yang pertama pengakuan akan ketuhanan Yesus, dan juga ada pengakuan iman rasuli dan ringkasan sejarah Alkitabiah yang dipercaya. Lalu di abad pertengahan peran keluarga sebagai pendidik iman menjadi berkurang. Jadi pada saat abad pertengahan bahwa peran keluarga di dalam mendidik iman anak-anaknya menjadi berkurang. Kalau kita lihat pendidikan formal pada saat itu diadakan di biara dan sekolah katedral dan universitas. Itu mulai abad yang ke-12. Lalu di zaman Renaissance, tujuan pendidikan yaitu menekankan pada perkembangan individual dan juga berfokus pada kaum elit dan pembaruan dalam bidang budaya dan intelektual, juga bergantung pada literatur klasik di luar Alkitab. Jadi di zaman Renaissance kurangnya pengetahuan dan ketergantungan pada Alkitab. Lalu selanjutnya di zaman reformasi yang pertama, di zaman ini zaman yang berfokus pada kehidupan dan pendidikan tentang Tuhan, yaitu di mana pendidikan dan pengetahuan ini yang menghasilkan pola pikir yang baru tentang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan tanggung jawab, hak istimewa dan tanggung jawab. Lalu di zaman ini juga zaman yang tidak hanya fokus kepada kaum elit, tetapi zaman ini berfokus juga kepada masyarakat. Dan yang ketiga, di zaman ini sudah mulai kembali, yaitu berfokus kepada kebenaran Alkitab. Kita mau sama-sama melihat pendidik Injil setelah Perang Dunia. Yang pertama itu ada Frank Gebelein. Itu pada saat itu Frank Gebelein ini berfokus pada kualitas pendidikan formal, bahwa keunggulan akademik berada di bawah otoritas kitab suci. Jadi pada saat itu Frank Gebelein memfokuskan kualitas pendidikan kepada Alkitab dan juga pendidik sebagai sarjana pemikir dan kebijakan atau kepala sekolah. Lalu pendidik selanjutnya ada Louis Lebar, di mana Louis Lebar ini memfokuskan pendidikan formal yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pengajaran yang peka dengan kebutuhan peserta didik. Dan di sini pendidik sebagai pengajar yang menginspirasi.
Lalu selanjutnya ada pendidik Lawrence Richard, di mana Lawrence Richard berfokus kepada pendidikan non-formal yang terpelihara, disiplin, dan teladan dalam tubuh Kristus. Dan peran pendidik di sini sebagai visioner yang antusias. Lalu yang selanjutnya ada pendidik Gene Gates, itu berfokus pada pendidikan gereja lokal, formal dan maupun non-formal, yang dimana memfokuskan pada konsisten penginjilan dan penyerahan. Dan di sini tugas dari seorang pendidik adalah sebagai gembala dan juga pembimbing yang berhikmat. Jadi kesimpulan yang boleh sama kita ambil dari poin yang pertama dan yang kedua, yaitu di mana pendidikan Kristen harus peka terhadap perkembangan sejarah. Pendidik Kristen harus belajar dari masa lalu dan hidup di masa kini dengan kepedulian akan masa depan di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa lihat tadi dari mulai zaman yang tidak memperhatikan Alkitab sebagai hal yang penting sampai kepada kembali bahwa Alkitab menjadi peran yang penting di dalam kehidupan pendidikan dari masa sejarah yang ada. Dan ini yang boleh sama-sama saya bagikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eca. Yang ketiga adalah tentang kepentingan dari landasan historis kurikulum. Landasan historis kurikulum yang pertama penting karena ia adalah latar belakang. Untuk melihat kurikulum yang dikembangkan pada masa kini, perlu mempertimbangkan apa yang terjadi pada masa lampau atau historis. Di Indonesia sendiri, kurikulum sudah beberapa kali berganti, sudah beberapa kali berubah. Hal ini tentunya terjadi karena berbagai faktor. Kita akan membahas beberapa perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum pada tahun 1947 masih dalam suasana terbebas dari penjajahan dan menekankan pada pembentukan karakter sebagai manusia yang merdeka. Jadi, karena dalam masa ini adalah masa 2 tahun setelah kemerdekaan, jadi kurikulum masih bergantung kepada bagaimana supaya anak-anak, supaya orang yang terdidik, orang yang dididik, supaya menjadi orang yang berkarakter merdeka, tidak lagi ditindas dan tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Lalu yang kedua adalah kurikulum 1952. Nah, pada kurikulum tahun 1952 sudah mulai berkembang dan dengan penekanan bahwa rencana pembelajaran harus dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kurikulum ini, setiap orang yang sedang belajar akan dituntun untuk memiliki pendidikan, untuk menyusun kurikulum supaya mereka dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah kurikulum 1964. Rencana pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi adanya pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, semakin berkembang dan semakin berkembang, akhirnya para pendidik mulai semakin mengerti bahwa dalam menentukan kurikulum harus adanya Pancawardhana. Lalu selanjutnya yang keempat adalah kurikulum 1968. Perubahan struktur pendidikan kurikulum dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, jadi semakin berkembang kembali, semakin terus maju dan semakin terus menekankan kepada bagaimana supaya siswa, supaya peserta didik dapat mencapai yang namanya jiwa Pancasila, dapat memiliki pengetahuan dasar, dan juga memiliki kecakapan khusus. Selanjutnya yang kelima adalah kurikulum 1975. Menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Nah, semakin berkembang kembali, semakin melihat bahwa pendidikan itu harus berjalan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, yang keenam adalah kurikulum 1984.
berorientasi kepada tujuan instruksional, di mana pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Jadi kembali mengembangkan dari kurikulum sebelumnya bahwa pembelajaran harus efisien dan efektif. Di dalam kurikulum 1984, pengembang kurikulum harus merencanakan supaya bagaimana dalam waktu yang singkat peserta didik dapat belajar dengan efektif. Lalu yang ketujuh adalah kurikulum 1994. Lebih berdampak pada waktu belajar dengan sistem catur wulan yang menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal pemecahan masalah. Nah, jadi dalam tahun 1994 ini, kurikulum telah semakin berkembang dengan mengatur waktu pembelajaran dalam jangka waktu catur wulan, kemudian menekankan kepada bagaimana pemahaman tentang konsep dan keterampilan dalam menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Lalu selanjutnya yang ke-8, kurikulum 2004 atau KBK. Menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau mengembangkan kompetensi dalam melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Jadi, dalam kurikulum 2004, siswa akan semakin digali potensinya, semakin digali kemampuannya untuk dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah yang ke-9, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Guru akan lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Jadi, dalam kurikulum 2006, guru harus lebih kreatif, guru harus lebih bebas dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, dalam merencanakan kurikulum supaya sesuai dengan kondisi siswa dan juga sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Lebih mengarah kepada mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, dan juga afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jadi dalam kurikulum 2013, guru harus lebih kreatif lagi, guru harus lebih menekankan supaya bagaimana manusia-manusia atau supaya bagaimana peserta didiknya mampu bersaing dalam peradaban dunia. Nah, selain daripada landasan historis sebagai latar belakang, landasan historis juga adalah sebagai evaluasi. Landasan historis kurikulum juga akan menjadi landasan dalam melihat juga mengevaluasi dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya guna meningkatkan kemajuan dan efektivitas pembelajaran. Jadi, landasan historis kurikulum ada untuk menolong pendidik untuk dapat mengevaluasi dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Apakah itu sudah efektif? Apakah itu sudah berjalan dengan baik? Dan apakah masih dapat diterapkan atau masih relevan dengan kejadian yang terjadi saat ini dalam masa yang sekarang sedang terjadi? Nah, jadi mengapa landasan historis kurikulum itu penting? Adalah karena dari sebuah landasan historis atau sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidharta mengungkapkan bahwa sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah itu penuh dengan informasi yang mengandung kejadian, yang mengandung model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Jadi, untuk menyusun kurikulum dalam masa saat ini, kita perlu memperhatikan apa yang terjadi di masa lampau, supaya kita dapat mengevaluasi, juga supaya itu dapat menjadi latar belakang kita bagaimana supaya kita dapat menyusun kurikulum yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana
keadaan bidang tersebut terjadi di masa lampau. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Jadi, bisa dilihat betapa landasan historis kurikulum ini sangat penting dalam menyusun kurikulum pembelajaran. Selanjutnya, penerapan dalam dunia pendidikan. Contoh penerapan landasan historis kurikulum di Indonesia yang pertama adalah agama. Mata pelajaran agama diwajibkan pada semua jenjang sekolah. Historisnya adalah karena Indonesia memiliki banyak agama, memiliki banyak kepercayaan, sehingga dalam melakukan pembelajaran penting bagi pendidik untuk dapat memberikan ajaran-ajaran keagamaan yang kemudian itu dapat menjadi acuan bagi peserta didik untuk dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Agama akan menolong mereka untuk lebih mengenal siapa Tuhan mereka. Lalu yang kedua adalah mata pelajaran PPKN untuk mengingat kembali momen bersejarah yang terjadi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata, dan juga semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus.